Brazil justru bisa, orang kan nggak banyak jagoin Brazil kan, tapi justru Brazil yang kolektif ini, yang tidak diunggulkan ini, mungkin bisa mengejutkan nih musuh malah. Mengejutkan dalam arti, biasanya mereka sering jadi unggulan, sekarang kan nggak terlalu unggulan sebenarnya kan. Tapi di bawah Ancelotti, pelatih yang tahu cara menang, gitu kan. Dan ada Piala Dunia nih. Oh iya. Iya, udah pakai baju Jepang. Oh iya, tapi nggak main yang apanya? dipakai. Iya nggak apa-apa, karena adanya ini. Mitoma absen soalnya Mitoma. Cedera ya. Cedera dia. Cedera. Di Piala Dunia siapa jagoannya? Prancis ya? Prancis. Kan kalau udah, karena udah ini apalagi kan saya ngonten gitu kan. Jadi udah going public mah kagak bisa ganti kan. Ya udah emang Prancis waktu itu juga maksudnya emang suka karena French connection di Arsenal gitu kan. Karena Henry, Pires gitu-gitu. Jadi emang udah ngikutin. Cuma kalau itu tim favorit ya. Tapi kalau ngomong juara Spanyol lagi. Spanyol. Kenapa Kalau Spanyol? menurut aku nggak tahu deh. Kayak aku ngerasa mereka skuadnya masih cukup mirip. Pelatih juga. Terus kayak ya ada pemain yang bisa jadi clutch aja sih. Lamine Yamal belum itu loh ya. Belum pulih 100% Kemungkinan loh. match ketiga dia baru bisa tampil. Iya, Lamine tapi Yamal. ada banyak pemain lain kan. Yang bisa meneruskan itu karena Spanyol pun kita tahu mereka punya apa kayak Euro Piala Dunia, mereka bisa kawinkan, mereka pernah punya catatan itu kan gitu. Walaupun maksudnya kalau apa kepastiannya nggak tahu gitu. Dan ya masih jadi unggulan juga sejauh ini kan. Tapi kan Prancis kan di 2 Piala Dunia terakhir selalu masuk final kan. Betul. Pelatihnya pun masih sama, masih Didier Deschamps. Udah gitu kayaknya lini serang paling mengerikan tuh Prancis ya. Betul. Ada Kalau Mbappe Dembele. sama Dembele saling ngoper ya tapi. Oh, tapi Kan isunya gitu. enggak, tapi terakhir katanya Mbappe sama Kante ada masalah katanya. Terakhir. Iya, well, sebenarnya ini agak aneh ya, kayak soalnya banyak orang tuh dukung negara yang sama kayak klubnya. Jadi kayak misalnya dukungnya Arsenal atau MU, dukungnya Inggris gitu. Kan gue jadi Prancis kan karena French connection itu. Tapi sebenarnya kalau dari historinya Prancis sendiri, ya, maksudnya history dalam arti bagaimana tim ini berjalan dari tahun ke tahun. Masalahnya kan bukan baru. Iya. 2010 chaos banget itu gitu. Bahkan 2006 kok bisa ada pelatih nggak milih pemain karena zodiak. Gue sih nggak suka ya, maksudnya gimana sih nggak menggambarkan gue gitu kalau misalnya klub misalnya Arsenal gue gitu. Ada banyak hal di Arsenal yang emang ini gue lagi se-value apa gitu ya maksudnya. Bukan soal sponsor ya, tapi lebih ke bagaimana apa classy taste-nya tim ini ya. Misalnya contoh kayak selera desainnya, terus kayak apa kerjasama apa collab misalnya fashionnya atau cara menghargai legendnya, itu ada banyak hal yang kayak gitu match sama gue gitu. Kalau Prancis sih sebenarnya gue Nggak yakin ya? nggak ini maksudnya nggak nyaman gitu Bung, kayak kenapa sih ini masalah mulu gitu kan. Biasanya Maksudnya kita berantem tuh Rabiot Pogba coba. Iya. Gitu. Maksudnya ada aja gitu, dan itu hal yang kerap terjadi loh di tim Prancis kalau kita mau track back panjang banget gitu. Tapi toh mereka masih bisa nailed it gitu. Ya tapi kan dalam 2 edisi terakhir 2018, 2022, Iya. Deschamps bisa tuh. Ya. Bahkan kalau kita runut ke belakang 3 edisi loh, tiga turnamen besar mereka Oke, ke Euro ya, kan? final. Euro 2016 mereka lolos ke final ya. Iya, final. Walaupun kalah dengan Eder. Golnya Eder Portugal. 2016 ke final, 2018 juara Piala Dunia. 24 pun 4 besar. 24 Iya, 4 besar. 2020 aja yang dia hancur ya karena sama Swiss 2020 kan. ya sama Swiss itu pun udah menang duluan. Iya. Udah menang 3-1 ya kalau nggak salah ya. Iya, Kemudian jadi 3 sama, 3-3. Granit adu Xhaka penalti. Iya, adu penalti. Nah, menurut lu tetap nggak yakin bahwa Prancis seorang Didier Deschamps ini bisa menyatukan kondisi-kondisi begitu? Gue sih ngerasa kalau 4 besar sih bisa ya. 4 besar ya. 4 besar atau final gitu masih ini. Cuma kan ini kalau kita ngomongin juara, so far kan ini belum mulai nih, gue belum lihat cara bermainnya mereka banget juga karena friendly sih bagi gue enggak ya. Nggak bisa dibaca. Gitu. Maksudnya nggak bisa dibaca. Kita juga tahu banyak tim yang friendly-nya ngaco, tiba-tiba pas turnamennya bagus gitu kan. Jadi sebenarnya kayaknya baru bisa oke, itu kalau udah segame 2 game lah. Match gitu, pertama maksudnya. ya? Ya match pertama juga akan ngaruh banget untuk perjalanan. Walaupun di Piala Dunia ini nggak terlalu ngaruh sih, orang lebih banyak tim yang lolos dibandingkan tersingkir. 3 ya. Yang lolos 32, yang tersingkir 16 kayak ini nggak ada kompetitifnya so far ya gitu. Cuma itu sih sejauh ini kan memang gue merasa ya mungkin Spanyol punya chance menurut gue sedikit atas Prancis lah. Gue sepakat sama
bursa yang bilang Spanyol Prancis itu di top gitu. Sedikit diunggulkan. Iya, maksudnya dibanding yang lain kan Spanyol Prancis ini kalau nggak salah sama gitu si odds-nya, dan ya paling beda dikit lah di beberapa itu. Jadi gue sepakat sama itu sih. Kalau dari bracket nih, Spanyol bakal ketemu Prancis di semifinal. Kalau misalnya Bung Jerry unggulkan Spanyol, Kalau dua-duanya juara grup. Iya, kalau juara grup ya asumsinya ya. Ya itu yang menang juara bisa kan? Wah. Bisa jadi finalnya di situ. Kan kalau soal bracket kita pikir itu kan agak untung-untungan juga lah. Maksudnya di Champions League gue sih nggak menampik bahwa misalnya Arsenal diuntungkan bracket, itu jelas karena tim-tim gedenya udah bunuh-bunuhan dulu di sini. Nah, Asia ada 9. Iya, ada 9 ya. Dan nggak ada Indonesia ya, Bung, ya? Itu dia nggak ada Indonesia. Kan? Belum. Oh, ya udah 9 loh itu. 2030 dapat Dulu tuh lah. 4 deh, 5, 4, 5 gitu kan. 4-5 ya betul. Iya. Ada 9. Kira-kira menurut lu dari 9 ini siapa yang bakal lolos jauh? Ada nggak yang nembus semifinal lah? By the time kita syuting Korea udah menang ya. Korea udah menang lawan Ceko. apa tuh? Republik Ceko. Iya. Iya. Ini saya pakai, saya merasa masih proyeksinya bagus banget. Oh, Jepang ya? Jepang sejauh ini bagus, dan mereka tuh setiap edisi pun menunjukkan progres. Ya. Bukan cuma pemain tapi juga supporternya kan yang kita bisa tiru dari kebersihan mereka gitu ya, dan kesopanan mereka. Tapi sebenarnya gini. Oke, Jepang mengalahkan Jerman Spanyol di 2022 di 2022. Qatar, ya. Kalau kita tarik ke sebelumnya, mereka hampir ngalahin Belgia. Iya, Ya. hampir. Gitu maksudnya. Walaupun ya mungkin itu dari segi mentality, dari segi how to handle lead, keunggulan, itu kan juga satu hal. Bagaimana bisa menjaga keunggulan itu hal penting tuh. Nggak semua tim bisa loh itu. Ya, tim saya di final UCL nggak bisa soalnya. Ke situ lagi. Masih ada. Nanti ke sana. Nanti ke sana masih ada luka aja. Gitu. Jadi itu nggak semudah itu. Apalagi 2-0 kan unggul ya. 2-0. Lawan Belgia, dan akhirnya dia kebobolan di menit terakhir dari counter terakhir gitu. 3-2 ya. Dari iya kan, dari mereka tuh sempat set piece dulu loh sebelumnya. Jadi ada progres yang terjadi, dan kalau kita tahu visinya juga kita tahu betul bahwa Jepang punya visi 50 tahun ke depan, segala macam. Jadi proyeksinya tuh bagus, pelatih masih sama, skuadnya juga dibangunnya juga bagus. Bahkan nggak usah masuk starting 11 deh. Masuk 23 pemain Jepang tuh susah. Karena mereka punya talent pool yang bagus dan Talent pool-nya banyak ya. cukup merata. Siapa sih yang benar-benar kita pikir ini dia ace-nya Jepang? Hampir nggak ada. Ya mungkin Kubo ya. Iya mungkin maksudnya gini, kalau Kubo misalnya kita mau ngomong Endo, mau ngomong Mitoma yang akhirnya nggak main karena cedera, itu kan karena familiaritas. Main di Premier League. Jadi kita tahu, misalnya main di La Liga gitu. Tapi kalau kita sebenarnya memahami atau menyelami para pemain Jepang ini ace semua. Gitu. Dan progresnya jelas gitu. Jadi kayaknya sih bisa lebih jauh lah, Semifinal? Ada peluang, tergantung bracket ya, tergantung bracket dan tergantung hasil tim lain juga. Tim lain kayak gimana, ketemu duluan nggak yang berat gitu. Karena kita nggak pernah duga Maroko bisa sejauh itu kan. Iya, tapi kan mungkin aja. Jepang kan udah 2-4 tahun lalu ngalahin Spanyol, ngalahin Jerman. Tahun ini ngalahin Brazil Inggris, Iya. Brazil. Tapi kalau kena adu penalti bisa nggak Jepang? Nah, itu itu dia. dia. Bisa ketahan di situ biasanya. Musim lalu tuh. Ada Ya, penalti. penalti. Ada penalti, iya makanya. Kroasia. Kroasia Perempat kan? final ya. Iya makanya maksudnya 16 besar. Iya, 16 besar. 16 besar. 16 besar. itu kan apakah Jepang lebih jelek dari Kroasia? Nggak juga sih. Itu lumayan seimbang. Ini kita agak cepat ya. Berarti juaranya Spanyol. Spanyol atau Prediksi. Prancis sih sebenarnya. Masih goyang. Iya masih goyang, belum nonton soalnya. 4 besar deh, 4 besar. Oke, 4 besar. Tapi ini kan ketemu bracket ya. Enggak, ini tanpa menghitung bracket. Tanpa menghitung bracket. Jadi 4 tim terkuat Iya. di gelaran ini. Spanyol pasti, Eropa lagi, aku masih. Iya, Spanyol Prancis, Prancis, Portugal, Inggris. Brasil, Argentina enggak. Messi dengan di Miami dia di Oke, Amerika. oke. Brasil dengan Ancelotti-nya. Oke. Waduh, diserang Gita Suwondo. Brazil deh. Suwondo jagoin Spanyol. Oh, Spanyol malah dia. Oke. Oke. Jadi kalau Brazil, sebenarnya gini, misalnya Brazil Argentina ya. Malah so far ini gue belum nonton semua game ya, di Piala Dunia kan belum main nih yang by kita ngerekam ini. Brazil justru bisa, orang kan gak banyak jagoin Brazil kan. Tapi justru Brazil yang kolektif ini, yang tidak diunggulkan ini, mungkin bisa mengejutkan nih musim malah. Mengejutkan dalam arti, biasanya mereka sering jadi unggulan, sekarang kan gak terlalu unggulan sebenarnya kan. Tapi di bawah Ancelotti, pelatih yang tahu cara menang, gitu kan. Dan
egonya juga nggak sebanyak itu gitu, karena strikernya Igor Thiago gitu kan, Cunha gitu-gitu kan, bukan yang kayak mega bintang banget gitu. Nah ini malah bisa menunjukkan karena beberapa kali friendly walaupun nggak jadi patokan, lumayan cair sih, mainnya kolektif tuh. Ini bisa masuk ke bracket 4 ini justru. Nah kalau Argentina, gue tuh ngerasa gini, Argentina melangkahnya sejauh apa ditentukan oleh seberapa lapar mereka untuk bisa pertahanan gelar. Karena apa alasan mereka harus menang lagi sekarang? Back to back paling ya. Ya udah, maksudnya ngerti gak sih kayak 2022 semua orang menurut saya 2022 semua pemain Argentina kayaknya mau mati buat Messi. Kayak ini gue mau ngelakuin ini semua buat lu gitu, kayak bener-bener kan kita tahu kan kayak Messi kayak Rodrigo de Paul kayak ininya kan, bodyguardnya gitu kan, gue patahin lu kaki lu kalau macem-macem sama Messi atau yang lain tuh bener-bener kayak kelihatan lah pas udah menang, pas kalah sama Saudi itu bener-bener bagaimana mereka support grupnya, terus kayak akhirnya mereka bisa bangkit gitu, walaupun kata orang itu biar rame dulu ya. Tapi apapun yang terjadi where's Messi, akhirnya ada tuh Messi angkat piala gitu kan. Itu karena kan hype World Cup tahun lalu itu kan dari Argentina kalah itu, jadi bisa aja, gue nggak tahu ya ada permainan apa, tapi itu ketika udah mencapai target itu, seberapa mereka mau ambil lagi, apalagi kita ngomongin history nih, cuma ada 2 negara ya, mungkin buangnya juga udah suka bahas gini, Brazil terakhir tuh, dan udah lama 5862, 5862 itu udah lama banget gitu, dan sangat nggak relevan gitu dengan sekarang. Itali 3438. Benito Mussolini. Gitu. Ya udah, Franco di Spanyol gitu. Maksudnya nggak usah kita bahas lebih lanjut lah, tapi ya seperti itu gitu. Itu sulit terjadi gitu kan. Jadi gue sih lebih merasa mungkin malah Brasil lebih besar peluangnya dibanding Argentina. Secara seberapa laparnya mereka ya. Ini terakhir. Ini kita udah di penghujung. Menghadirkan Jerry itu nggak afdol kalau nggak ngomongin Arsenal. Waduh, nggak afdol tuh. Pasti. Iya, lu seberapa ngelihat titel Arsenal ini di Premier League ya setelah sekian lama. Ya. Gue juga lupa ya tahun berapa tuh, 2000. Udah 22 tahun. 22 tahun. Ya. Lu ngelihat titel itu seperti apa? Sebagai fans. Oke. Pasti. Ini adalah pembuka keran. Menuju peluang-peluang juara lain. Iya. Oh, dominasi nih. Kalau dominasi kan terlalu arogan ya, kalau bilang dominasi. Dominasi itu kan levelnya harus Pep gitu kan, Ferguson belum kayaknya. Tapi maksudnya ini petanya tuh udah mulai enak gitu. Karena udah pernah sekali dapat. Karena gini, Arteta tuh punya banyak metode yang dia hadirkan ke Arsenal ya. Kayak yang dicengin orang, kayak ngasih nama anjing Win. Ya, anjing namanya Win. Terus dia ada olive tree, terus ada tunnel dicopot. Terus kayak speakernya Anfield, muter video TikTok, nyewa jambret tukang pickpocket itu yang suka nyolong gitu supaya mereka aware terus nih para pemainnya segala. Itu kan pendekatan yang nggak biasa, aneh gitu. Tapi sebenarnya inovatif. Tapi masalahnya adalah Arteta nggak pernah bawa piala, makanya itu terlihat aneh. Padahal kalau kita mau tarik Hurzeler pelatih Brighton nyewa atlet MMA buat Brighton latihan set piece, corner kick gitu. Supaya nggak kalah ya. Iya, itu kan nggak ada yang bahas. Dan gue bisa ngomong panjang untuk ngejabarin metode-metode pelatih lain gitu kan. Tapi ini udah dapet nih. Ketika seorang udah meraih gelar, sekali dapat, udah tahu cara menang, dengan pemain yang punya winning mentality, yang orang nggak pikir gitu ya. Maksudnya orang ngecengin Madueke, tapi dia sempat di Chelsea, sempat ngerasain juga misalnya piala. Declan Rice jelas walaupun cuma Conference League dia udah pernah menang. Gyökeres walaupun katanya Liga Portugal doang tapi dia pernah menang. Itu kan diinjek nih winning mentality-nya. Itu yang penting. Sama seperti tadi timnas Indonesia ketika udah berhasil AFF, ada rasa percaya diri juga ketika lu datang sebagai pemenang gitu. Dan culture-culture yang dibangun ini kan pas dulu Wenger datang segala macem bener-bener kerasa gitu yang ada. Dan kita ngomongin musim depan. Ya, kita ngomongin musim depan nih. Kita breakdown semua pelatih Premier League per hari ini. Gue kan nggak tahu ada pergantian nggak. Per hari ini awal Juni, awal Juni. Dari 20 pelatih Premier League yang pernah juara Premier League cuma Arteta. Ya karena kata-kata baru ya, kata-kata ya.
Iya kan? Yang lain nggak pernah kan? Iya, juara Premier League ya, tapi Juara Premier League, juara Bundesliga kan ada. Ada juara dunia loh. Ada. Makanya itu dia kan kita harus lihat ya. Cuma maksudnya paling nggak itu udah didapat dan kita bisa bilang sebenarnya walaupun banter ini universal banget karena kalah lawan PSG, tapi jangan lupa Arsenal selain juara Premier League ada di final 2 kompetisi. Tandanya mereka bermain di 3 final, hampir kompetisi. Ya, kan 4 kompetisi, Iya. 2 final, 1 juara, 1 doang kalah di perempat kan gitu. Jadi ini it's a very good season. Oke. Gitu Ini for Arsenal. terakhir banget ya. Ini terakhir banget nih. Ini yang juga rame nih. Ini Arteta diibaratkan dengan harambolnya. Ada sebuah ironi Arsenal yang bertahun-tahun bermain menyerang, ball possession tinggi. Ironinya, final Liga Champions kemarin adalah ball possession paling rendah sepanjang sejarah Liga Champions. 24,8%. Oke. Apakah Arteta stay atau udah mendingan cabut aja Arteta? Kalau Arsenal mau terbang lebih tinggi. Apa alasan Arteta harus out? Itu sebenarnya pertanyaannya. Orang ngasih piala? Ya kan? Maksudnya ya nggak apa-apa kalau emang suka permainan cantik, pengennya permainan cantik bukan piala, ya udah cari pelatih total football attacking aja, cari siapa? De Zerbi. Kali kan dia mainnya attack tuh. Atau siapa Hansi Flick piala gitu kan. Tapi pertahanannya banyak bolong, banyak bocor gitu. Nggak ada alasan untuk nggak pertanyaan Arteta dengan apa yang udah dicapai dan progres yang terjadi gitu. Fakta bahwa argumennya kan yang dipakai biasanya karena udah spending banyak, ya kan. Jadi orang piala cuma 1 selama 7 tahun, 6,5 tahun 2 piala sama FA kan. Ya sekarang kompetisi harus gitu caranya. Gimana? Maksudnya kita harus realistis juga gitu kan. Dan yang orang inget tuh siapa juaranya, bukan cara bermainnya gimana kok. Orang kalau ngomong harambol nih, sekarang ngomong harambol nih, gue kasih video Jose Mourinho. Yang pas jebol 15 kali doang tuh. Coba orang tiap game 1-0, 1-0, 2-0, nggak ada yang teriak gitu kan. Kenapa sih orang rame soal Arsenal? Kenapa nih? Kan orang mikir karena ada fansnya arogan, ada orang yang bilang kalau kalah tutup akun, ada streaming ilegal, streaming gitu kan. Semua fans ada kayak gitu. Menurut saya sebagai fans Arsenal, nggak mewakili ya, saya doang nih. Kenapa Arsenal dicengin universal gitu sampai kayak semua orang tuh pengen PSG menang, semua orang pengen Arsenal kepleset. Karena mereka kehilangan tim yang biasa dibully. Itu doang. Karena dari tim besar yang tradisional, yang nggak pernah menang cuma Arsenal. Coba siapa? Yang lain menang semua. Liverpool, Chelsea, MU, City, Barcelona, Juve aja sempat berapa kali kan dapat juga, Inter, Milan, semua udah sering menang gitu. Paling nggak musim terakhir. Ada satu tim yang fansnya banyak, big team tradisional, nggak menang-menang. Ketika kenikmatan banter ini diambil, ya mereka panik lah. Menurut gue gitu. Jadi harambol, tiba-tiba apa segala. Gue bisa bales coba video tim lain yang kayak gitu banyak, Bung. Kan yang salah wasitnya. Arsenal itu cuma memanfaatkan loophole dari aturan yang ada. Oh kayak gini nggak apa-apa ya dipakai, apa salahnya? Ini musim depan pasti banyak aturan baru, lihat aja. Dan memang sudah ada aturan baru. Exactly, makanya udah ada aturan baru. Dicoba juga di Piala Dunia nanti. Yang dicoba di Piala Dunia yang mengisyaratkan bahwa ini belajar dari kasus Arsenal. Iya, ya nggak apa-apa juga. Jadi studi kasus. Toh Arsenal memanfaatkan itu kan. Berarti mereka iri aja ya berarti ya dengan keberhasilan Arsenalnya. Ini mereka siapa? Yang fans lain? Iya. Kalau iri terlalu arogan juga. Kalau iri mungkin eranya Verzi. Kan MU sempat dibenci segitunya tuh kan, anything but United gitu. Itu mungkin iri karena mereka jago banget. Arsenal kan baru 1. Pang itu bilang, kami kan sempat syuting di Regista. Gue bingung ya, Arsenal kan gak pernah menang, kenapa hate-nya segininya? Kalau MU wajar, orang iri gitu. Gue bilang itu karena fans tim lain kehilangan sosok yang biasa dipukulin aja. Kan gimana sih, misalnya nih, orang yang biasa lu bully, lu bayangin ya, orang yang biasa lu bully di tongkrongan, tiba-tiba dia nge-gym, atau dia ngelawan aja, apa lu? Sekarang gue paling kuat di sini. Lu kan kayak, aduh, ayo kita bareng-bareng guys, bareng-bareng ayo kita pukulin dia. Karena lu nggak bisa pukulin dia personal. Makanya keluar tuh banter Piala Champion, keluar rekor asis gitu kan. Itu kan gue merasa semua orang butuh sesuatu di celebrate aja. Maksudnya nyinggung MU kan tadi kan? Iyalah, udah tutup aja. Jelas. Tapi nggak apa-apa, itu hak mereka. Kalau mau banggain asis silakan aja, ya kan? Ini nggak kelar-kelar nih. Apalagi udah bahas Arsenal makin berapi-api nih. Makin berapi-api dia. Tapi thank you Bung Jiri. Thank you juga udah undang.